Ya, jadi bedanya antara takabur dengan tahaddus bi nikmatillah adalah ili hati tahu. Ialah butajah ili tasawuf itu selalu fokus kepada hati. Seperti bahasa Imam Al-Ghazali, pengajian-pengajian sawah liwat selalu tiang pelungguh muraqabatu qalbika. Adin tetap boya tadap pedasan apa sara ili hati tenang. Begawin apa arah li angan tercek angan, bercerita teruan kebaikan, ruan nikmat saktican tisi Allah padasan hati, itu namanya muraqabatu qalbika. Ruan desak begawe adalah roh undang dengan niat adalah terceritaan ruan nikmat saktican tisi Allah. Niat adalah tahaddus bi nikmatillah, berarti pahala belik mamu. Andin dengan sehadir 500 berarti leman 500 lemat mau pahala. Lagu niat seorang begawi undang dengan ceritaan ruh nikmat sak tebing tisi Allah karena ada idap terjengah-jengah, ara idap temele tajam, ara idap temele sombong, ara idap temele pamer, ara idap tertakabur. Itulah yang diancam oleh Al-Quran, alaisa fi jahannama maswal lil mutakabbirin. Adik daripada tahu manik Allah li neraka jahanam tahu dengan sak takabur renu. Itu bahayanya. Berarti beda baru nu ni begawe tahaddus bi nikmatillah, ni begawe berjengahin takabur sum'ah ujub banggaan diri tahu nenu beda ili hati tak beda. Makanya solah lengin sak tegawe isi awak zahir teni tergantung solah lengi hati. Solah jaatin, solah wa pegawean selaku solah doang jari. Lagu lengi ili atin tejak, lengin sak tegawe isi awak teni. Ye bu nendah termasuk dengan sak paling julu tama neraka terbajak kelik neraka lemak dengan sak Al-Quran. Bajak kelik neraka. Termasuk endah sak paling jauh terbajak tamu jok api neraka adalah dengan saalim. Sakadalu termasuk dengan sak taru terbajak oleh api neraka dengan sak girang beramal. Kandak girang beramal. Inilah pentingnya gambaran penting aran angan nenu aran ati nu. Tatkala terpanggil dengan sa'apal Quran, istilah bahasa kita coba dia membantah Allah. Istilah kasarnya protesnya Allah, ya Allah angka mai banget tamu tipak neraka kan jak Quran doang, baca bilang masjid tak jadi imam sejus tak tarawih bilang malam. Tentu hebat meno. Lagu rua mesak ngapal Quran, ngasar tarawih sejus, milim tajam si Pak Kadus. Milim tajam isi panitia masjid, milim tajam isi jamaah besar peta pengikut peta menum samsak baca Quran. Bahasa kasar adalah licik ke bahasa kita. Bahasa kasar adalah berarti masih pejulu, masih petak sanjungan pemaran manusia kaca sanjungan leman aku. Yang terjawab isi Allah Ta'ala, neraka kamu, neraka ada. Tak berkutik dia. Itulah pentingnya yang namanya keikhlasan, kesucian, kebersihan Ya but perlu aji kitab tasawuf. Ya but perlu bertarekat. Ya but perlu berajah ilmu kebatinan. Adik tahu kontrol, tahu periksa, tahu cek atau muraqabatu qalbika. Datang sak beramal, ya Allah Ta'ala kemayangan tetambak juk neraka kan. Selapu masjid wah kedoang beramal, sapu madrasah no bun arak isin masjid jasen kami beramal ya Allah. Tentu seolah gawe mamal lagu waktu beramal no niat milin tajum, milin sombong, adin teparan suge, masih pite pujian leman manusia ketimbang pujian leman aku. Masih milih teparan murah isi manusia ketimbang aku. Masih milih teparan sogeh isi manusia ketimbang aku sampai rezeki aku jabu melupa aku manusia doang bom ingat neraka.
Demikian juga orang alim pintar pidato dan seterusnya, tamak jok neraka. Bilang pidato milim teparan alim, milim tersanjung, milim teparan penter, pete pengikut. Iya niat bisa pidato no, ndik karena niat karena Allah, neraka. Nah, itulah semua. Bayangkan orang yang hebat-hebat pun masuk ke neraka. Kenapa? Karena tidak bisa mensucikan, membersihkan hatinya. Itulah makanya nasihat guru tiang ini Sayyid Muhammad Alawi. Apa bahasa beliau? Ya, tatkala mengajaran lema, tatkala pidato lema, cek angan menung. Ndak narak sombong soal itu sak jari guru, sak ngajahan dengan sak jari ustaz, dengan sak jari dengan alim saleh. Ia ujian terbeli adalah milit teparan alim, milit teparan tahu, milit teparan mesak paling-paling hindari no basin. Ia biasa harap ilik kamu pada ni salah jari guru, jari tuan guru ya, jari ustaz, jari ngajahan di Indonesia leno. Wah, penasehat si beliau baju. Nah, begitulah ya. Jadi pelungguh-pelungguh kita semua LMB lah di sekolah LMB. Jadi ustaz terutama ndek tekadu adin pada bidap tekan tekadu. Ya kan? Ndak ada nyebang-nyebang. Saya ngasan dek tepi ajar imam elek masjid pungkah nele taek jok masjid akhir tarawih nele balik. Itu susah doang itu ya. Berarti ndek teman tahu muraqabatu qalbika. Mau ada jabatan mau tidak harus sama. Kan begitu kata wasiat al-maghfurlah Bapak Maulana seorang ikhlas ada tandanya, tidak mesti menjadi pemuka. Kan begitu wasiat al-maghfurlah Bapak Maulana dia mesti jari julu, jari muri pada. Kenapa? Karena kita selalu mengutamakan penilaian Allah. Lamunah nenek tahu dia apa malik, angkat dia perlu dah tahu si manusia. Begitu masalahnya. Okay? Lamunah nenek tahu tu ya cukup puan. Ya, lamunah nenek tahu apa malik. Tak bisa kita sembunyikan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi begitulah. Intinya itu butuh mujahadah, butuh perjuangan keras untuk melawan godaan nafsu, syahwat dan syaitan yang markaznya di bawah latifatul qalbi. Di bawah latifatul qalbi itu ada namanya khatus sauda. Darah berang, segumpal darah khat artinya ya sejenis garis darah ilik bawah atin salik kiri atau ilik bawah latifatul qalbi. Ialah sak tatateh isi malaikat Jibril kanca Mikail waktu Isra kanca Mi'raj Nabi. Ia tahu markas setan, ia langan gerakan, ia langan tahu perintah manusia. Lebih tahu elek bawa latifatul qalbi. Nah ialah kena sak ngentaknya ke zikir no la ilaha illallah, la ilaha illallah, tepalu bahasa dengan tu tepalu, telader, kita usir dia markas setan iblis hawa nafsu searah ilik bawa latifatul qalbi. Ia kena tatkalatnya ke zikir puna entakkan indal qadiriyah. Demikian juga pada waktu wukuf zamani maupun wukuf makani seperti itu. Demikian juga nanti tatkala Naqsabandiyah juga adalah tujuannya adalah untuk mensucikan, untuk mensterilkan, untuk menghilangkan, hapus, usir markas setan yang namanya khatus sauda yang searah ilik bawa latifatul qalbi. Jadi butuh perjuangan. Zikir itu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Fa iza zakarallaha khanisa malik nabi. Soalamun wah angan meno tau ingat nenek barulah setan iblis no bau telang leman bawa latifatul qalbi. Ia bunta arahan il Allah no le latifatul qalbi tatkalit yang ke berzikir
seperti yang pelunggum sami, tiang pelunggum sami lakukan bilang malam Rabu. Nah, ya mungkin arak sak baru-baru ia tak amalan anu bareng nggih. Jadi papa pelunggum zikir, ya jadi la ilaha itu ke kanan, netak anak kanan. Apa niat menungkan anu terniat teteh. Itu isyarat cara entek teteh. Apa namanya? Sak lengi-lengi atau sifat mazmumat sara ili aman. Allah lagu ate denu. Apa kena ada sak tetap momot mecu arak ili ate yang adalah Allah. Ia kena sangat temu la illallah, la illallah, la illallah. Itu yang sebagai riyadhah atau amaliyah yang selalu kita lakukan tiap malam Rabu. Nah, ia jadi kena sangat-ngentak kena di napa narak kena. Itu semua berdasarkan hadis di sidi Nabi. Yang kat menuntang ya karena Nabi cerita bahwa ialah tahu markas arang setan iblis telik bawa latifatul qalbi ialah sateteh isi malaikat Jibril kanci Mikail waktu di sidi Nabi Isra kanci Mi'raj tiang pelungguh ja tebalak tisi Nabi belah dada lagu tajah tisi Nabi wasaqalatul qalbi isi mek bersihan latifatul qalbi menu adalah zikrullah isi ajah ingat tipe Allah. Saya ingat adin-adin. Angkat ngentek-ngentek nu masih aja hati itu nu adin tahu zikir. Jadi anget nu di man tahu zikir nani julu tajah gitu. Biasanya ati angen lema tahu berzikir apabila pelunggum sudah mengamalkan kaifiat yang ada pada tarekat Naksabandiyah. Baru tahu. Makinnya tajahnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, dalam rangka untuk ajahan zikir no, itulah namanya nanti ilmu yang sanadnya kepada Sayyidina Ali namanya talqin zikir. Sudah tiang jelaskan, sering tiang jelaskan, ulang-ulang adik sa apal, marantat apal arah. Darat dengan lupa arah, lupa arah, darat. Saya ramside, lupa. Ia entah apal ilmu, ia entah apal apa namanya, yang pelungguh amalkan niki. Adik sesak tetap ingat, adik sesak tetap tahu jelasan, tahu kena, tahu makna rawatib atau riyadhah yang kita selalu lakukan bilang malam Rabu niki. Jemaah pengajian yang tiang cintai, nikelah pentingnya yang namanya muraqabatu qalbika nike. Perlu dicek angan dan nike. Angan ati terus selalu kita monitoring, selalu diperiksa angan dan nike. Dari itulah Imam Al-Ghazali pada kitabnya pada pengajian kita selanjutnya baru tahu muraqabah qalbika itu harus tahu bagi-bagi waktu kanci harus turat tiba auradaka harus keruan bacaan masing-masing. Ada yang keruan wirid, keruan bacaan baru tahu. Nah, selanjutnya Imam Ghazali mengingatkan bahwa tiang pelunggung harus beradab berakhlak kanci Allah baik secara zahir maupun secara batin. Ini pengajian sawah liwat. Nah, adab zahir maupun batin nike tajah isi Imam Al-Ghazali leman baru tengase berbicara antas taiqiza qabla tulu'il fajri adik ngase sendik neman ngebang subuh. Oh, adab tekanci Allah Ta'ala. Wal yakun awwalu ma yajri ala qalbika kanci adin pertama kali searak sak ngelek, sak ngalir, sak terucap elek latifatul qalbi walisanika kanci lisanmu adalah zikrullahi ta'ala. Adin Allah ara elek angan tenu. Berbicara pakul inda zalika maka hendaklah engkau baca inda zalika tatkala engkau bangun dari tidurmu ara di kitab nan ya. Alhamdulillahillazi ahyana
segala puji bagi Allah ahyana yang telah memberikan kami hidup. Malik tertulakan nyawa kisi Allah. Ba'da setelah amatana ba'dama setelah kami amatana setelah Allah mematikan kami. Wa ilaihin nusyur mesti nenek doa lain tak boleh. Nah wah ni ya. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Firman Allah. Apa namanya doa yang kita baca? Asbahna. Alhamdulillah kami bisa hidup dari kelemak ni dengan asbahna. Kami bisa hidup, bisa sehat wal afiat ilik kelemak. Ikan subuh, sobah. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Demikian juga lek kelemak nu tentu sak berkuasa hanyalah Allah Subhanahu wa taala.